Film diawali dari sepasang suami istri bernama Haris dan Allison, di mana mereka tengah menghadiri pemakaman temannya bernama Dave. Setelah dari pemakaman, mereka pun langsung ke kediaman almarhum. Haris bertemu dengan teman lamanya bernama Sid dan Kira, di mana mereka tidak ikut ke pemakaman. Kira sendiri merupakan mantan dari Haris sebelum menikah dengan Allison. Terlihat, Allison meminta pulang karena dirinya tak mau mengganggu waktu sang suami dengan kawan lamanya. Mereka pun berkumpul dan makan malam di sebuah restoran untuk mengenang persahabatan mereka dengan almarhum. Saat Haris ingin pulang, Sid mengajak mereka untuk ke pemakaman karena ia tak menghadiri pemakaman temannya sendiri. Haris pun menolak ajakan tersebut. Lantas, Sid pun pergi sendirian ke pemakaman. Namun saat Sid berada di pemakaman, Haris dan Kira pun menyusul beliau. Setelah mereka sampai di sana, mereka pun bukannya mendoakan, malah menggelar party di kuburan tersebut. Mungkin saja film ini terinspirasi dari suara ini. Saat Sid merasa mabuk, Haris dan Kira pun pergi untuk mencari udara segar, sekaligus meringankan rasa mual. Melihat situasi yang sangat kondusif, Haris dan mantannya akan berciuman karena perasaan lama mereka bersemi kembali. Akan tetapi, Sid pun datang dan memberitahu mereka bahwa dirinya menemukan surat aneh di kuburan saat tengah sendiri. Sid pun membacakan surat tersebut yang berisikan seruan untuk memanggil ahli kubur setempat dan anjuran untuk menari di atas kuburan. Life's for the living, not the dead. Forget to... Dengan tanpa hormat dan rasa malu, mereka pun bersukaria di pemakaman tersebut hingga Haris tertidur. Keesokan harinya, Kira pun mengantar Haris pulang. Allison pun menyambutnya tanpa mencurigai hal yang dilakukan Haris tadi malam. Saat Allison menggendong kucing miliknya, kucing itu berteriak seakan melihat sesuatu. Hingga akhirnya telepon rumah berbunyi namun tidak ada yang menelepon. Waktu pun beralih 2 minggu kemudian, di mana mereka masih menjalani hari-hari seperti biasa. Kala itu, Allison baru saja pulang dari tempatnya bekerja dan melihat foto pernikahannya pecah. Merasa penasaran, Allison pun memeriksa seisi rumah dan mendengar suara Kira. Sontak, ia pun kaget saat bertemu dengan Haris. Allison pun mengira bahwa Haris dan Kira masih memiliki hubungan, di mana Allison mengetahui bahwa orang yang menelepon pada waktu itu adalah Kira. Lantas, Haris pun meyakinkan bahwa dirinya tidak ada hubungan sama sekali dengan Kira. Bahkan setelah pemakaman, Haris tak pernah tahu kabar darinya. Keesokan harinya, Haris pun memutuskan untuk memasang alarm agar tidak ada orang yang bisa masuk ke rumahnya. Haris pun mendengar piano dan mengira bahwa Allison memainkan piano tersebut. Namun saat ia melihat piano tersebut, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat mereka tertidur, Haris pun terbangunkan oleh suara kucing di rumahnya. Namun saat ia memeriksa kucing tersebut, Haris kembali mendengar suara piano. Kala itu juga, Allison yang tertinggal sendirian pun terbangun dan bertemu dengan sosok menyeramkan yang langsung menghampirinya. Allison terkejut dan segera ngacir untuk meminta Haris mengecek kamar tersebut. Tak lama kemudian, polisi pun datang yang telah ditelepon oleh Haris untuk melakukan pemeriksaan. Namun anehnya, polisi itu pun tidak menemukan apapun di rumah tersebut. Setelah polisi pergi, Allison berkata bahwa semua kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumahnya pasti berkaitan dengan Kira. Oleh karena itu, Allison memutuskan untuk mendatanginya.
Sesampai di sana, mereka pun dibuat bingung dengan apa yang terjadi dengan Kira, di mana rumah tersebut nampak seperti kapal pecah. Haris pun melihat tulisan-tulisan yang sangat aneh saat mencari Kira. Namun tiba-tiba Allison pun panik karena mereka menemukan mayat orang lain. Lantas Haris menelepon 911. Tak lama kemudian, Haris pun menemukan Kira di kamar mandi dan terlihat sakit. Mereka pun membawa Kira ke rumah sakit, dan setelah melakukan pemeriksaan, dokter pun memberitahu bahwa Kira mengalami luka gigitan dan luka di alat vitalnya akibat kekerasan seksual. Haris pun menelepon Sid untuk memberitahu hal tersebut. Namun ternyata, Sid juga mengalami kejadian supranatural dan ia menyuruh Haris ke rumahnya. Saat Allison tengah sendirian, ia pun terkejut oleh jenazah yang mengeluarkan suara dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, Allison pun memanggil dokter. I need a doctor! Haris pun segera menghampirinya dan hal itu hanya sebuah halusinasi. Sesampai di rumah Sid, mereka pun berjumpa dengan para dukun, di mana para dukun tersebut diundang oleh Sid karena ia diteror oleh Jurik. Dukun tersebut bernama Udin dan asistennya bernama Culpepper. Ternyata dukun tersebut sudah 10 jam belum menangkap eksistensi apapun. Allison pun memberitahu bahwa ia juga diganggu oleh Jurik dan menjelaskan beberapa kejanggalan yang pernah dialaminya. Lantas para dukun pun kembali mewawancarai mereka. Sid dan Haris pun memberitahu hal yang telah mereka lakukan, yaitu menari di atas kuburan. Para dukun itu pun terkejut karena hal yang mereka lakukan sama dengan penodaan kuburan. Tak lama kemudian, mereka pun dijumpai dengan kejanggalan seperti Banaspati. Lantas, Udin segera merekamnya, dan karena kasus ini semakin serius, mereka pun diajak ke kediaman para dukun. Happens. Di sana, mereka melakukan penelitian tentang menari di atas kuburan. Hal tersebut merupakan praktek yang dilakukan oleh penganut aliran satanisme. Rupanya, ayat yang pernah dibacakan Sid merupakan seruan untuk membangkitkan orang meninggal. Udin pun berkata, mereka yang menari di atas kuburan akan terkena kutukan. Namun untungnya, kutukan tersebut akan hilang dalam waktu 1 bulan. Sin pun beralih ke rumah sakit. Kala itu, sang perawat dibuat bingung dengan kelakuan Kira. Kira pun berkata kepada perawat untuk segera pergi, karena jika tidak akan ada yang marah bila seseorang menyentuhnya. Sin pun beralih. Kala itu, mereka akan melakukan investigasi tentang letak dan makam siapa yang mereka nodai. Lantas, Udin berencana menggali makam yang mereka nodai untuk menangkal kutukan tersebut. Tak lama kemudian, Haris dan Sid pun menemui Kira. Mereka berkata bahwa mereka juga mengalami kejadian supranatural. Namun saat mereka ingin pergi, Kira meminta ikut untuk membantu mereka menyelesaikan masalah tersebut. Mereka pun mengidentifikasi tentang makam siapa yang mereka nodai. Sid sendiri menari di makam anak bernama Dennis yang meninggal karena bermain api yang membuatnya terbakar. Sedangkan Haris di makam wanita pembunuh berantai yang merupakan ahli atau guru piano. Namun dengan Kira, ia menodai makam seorang psikopat yang sering melakukan pemerkosaan. They are all getting stronger. Tell me that I'm gonna be. Lantas, mereka pun segera ke makam untuk mematahkan kutukannya dengan menggali makam-makam tersebut dan akan menguburkan mereka kembali. Setelah menggali kuburan tersebut, mereka pun akan mengambil bagian-bagian tulang dari jenazah tersebut. Namun tiba-tiba, jenazah itu pun bangun dan melawan Haris. Tak sampai di situ, Kira pun masuk ke dalam peti untuk terkubur hidup-hidup. Mereka pun segera menolong Kira. Namun saat Culpepper pergi, Sid pun terjebak di makam tersebut. Haris dan Udin pun segera menolong Kira. Sedangkan Culpepper membantu Sid memadamkan api di kakinya. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengatasi masalah tersebut. Lalu tak lama kemudian, sang penjaga makam pun datang. Lantas, mereka mengambil tulang belulang tersebut dan segera kabur.
Sepulang dari sana, mereka segera memakamkan tulang tersebut untuk mematahkan kutukan. Mereka pun berterima kasih kepada para dukun, lalu segera pulang karena merasa semuanya telah berakhir. Namun saat tertidur, Haris pun terbangun kembali karena mendengar suara. Terlihat Haris dirangkul oleh Allison, namun ternyata telepon pun berbunyi. Rupanya, Sid juga mengalami masalah yang sama dan kutukan itu pun belum terpatahkan. Lantas, mereka pun segera protes ke para dukun, sebab apa yang mereka lakukan belum membuahkan hasil. Sang asisten pun meminta mereka untuk ke dalam dan tetap bersama-sama mencari jalan keluarnya. Setelah di dalam, sang asisten meminta mereka untuk diam dan menunggu, karena kutukan yang mereka alami akan berakhir setelah matahari terbit. Tak lama kemudian, mereka bertengkar dan saling menyalahkan perbuatan di kuburan. Hingga akhirnya, Sid pun tak sengaja membocorkan hal yang dilakukan antara Kira dan Haris. Mendengar hal tersebut, Allison pun mengajak Kira untuk berbicara. Saat mereka hanya berdua, Kira berkata bahwa ia masih mencintai Haris. Namun Haris sangat mencintai Allison. Di lain sisi, Sid menuduh Haris bercinta dengan Kira. Namun Haris menuduh balik bahwa Sid menyukai Kira sejak dulu, namun ia pengecut dan tak berani mengakuinya. Karena hal tersebut, mereka pun berkelahi. Terlihat mereka kembali diteror oleh makhluk tersebut. Kira yang tak ingin Allison ikut diserang, ia pun segera lari ke lantai atas. Di lain sisi, mereka melihat Kira di CCTV dan mereka segera mengejarnya. Kira pun masuk ke suatu ruangan dan terkunci. Tiba-tiba Kira berhalusinasi di mana ruangan itu berubah. Saat itu juga Kira melihat psikopat dan para korban dari sang psikopat. Arwah psikopat itu pun menyerang Kira hingga ia terpental. Kala itu mereka sudah berada di sana, namun pintu itu terkunci. Makhluk itu pun menarik Kira dan akan menyayatnya menggunakan kaca. No! Mereka pun telat menyelamatkan Kira. Lantas Haris segera menggendongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi rumah itu pun bergetar saat mereka ingin keluar. Rupanya, rumah tersebut sudah terpasang pagar besi yang mengurung mereka di dalamnya. Tak sampai di situ, telepon rumah dan sinyal di sana pun terputus. Lantas, mereka membaringkan Kira di sebuah sofa. Tak lama kemudian, Udin pun menemui sang asisten yang membuatnya bingung karena meminta maaf atas peristiwa yang terjadi. Rupanya, asisten itu menyembunyikan tengkorak yang seharusnya dimakamkan untuk mematahkan kutukan tersebut. Sang asisten berkata, ia masih membutuhkan bukti tentang kutukan tersebut untuk didokumentasikan, sehingga ia menggagalkan mereka untuk mematahkan kutukan tersebut. Karena kesal akan hal itu, Kira pun menampar sang asisten, dan Haris membanting seluruh dokumen milik para dukun. Lalu kemudian mereka pun segera berusaha mencari jalan keluar untuk menguburkan tengkorak tersebut. Saat mencari jalan keluar, mereka pun melihat Kira yang sudah tewas menghilang entah kemana. Kala itu juga mereka melihat jejak kaki dan suara piano. Lantas mereka mengikuti jejak kaki tersebut. Kira pun ditemukan sedang bermain piano. Namun saat mereka mendekatinya, Kira. Emma. mayit dari si Kira pun telah dirasuki oleh arwah yang dinodai Haris. Satu persatu mereka menghentikan jenazah tersebut. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang sanggup menghentikannya. Terlihat, hantu itu pun mengambil sebuah kampak. Mereka pun segera bersembunyi dari setan tersebut. Namun saat mereka bersembunyi, tempat persembunyian itu pun terbakar. Setelah berada di luar, asisten itu pun mengira hantu itu sudah pergi. Mereka pun segera kabur, namun Sid yang kabur terlebih dahulu, ia pun malah masuk ke suatu kamar dan terkunci.
Di sana, ia pun dikejutkan oleh setan yang ia nodai. Haris mencoba mendobrak pintu tersebut namun tak berhasil. Kala itu, setan tersebut mengeluarkan api yang akan membakar Sid. Pintu kamar itu pun terasa panas dan terjadi suatu ledakan yang membuat Udin terpental. Lantas, Haris segera naik ke loteng untuk keluar dari rumah tersebut. Namun saat ia mengeluarkan Allison, hantu itu sudah berada tepat di belakangnya. Haris pun terlibat baku hantam dengan setan tersebut. Beberapa pukulan sudah ia kerahkan untuk melawannya. Terlihat Haris pun turun untuk mengambil tengkorak yang terjatuh. Karena tidak kuat melawan makhluk tersebut, Haris pun berusaha kabur. Akan tetapi, makhluk itu terus mengejarnya sampai ke bawah. Setan tersebut terus berusaha untuk membunuh Haris. Namun untungnya, Allison pun menabraknya menggunakan mobil. Lantas Haris pun meminta pergi karena arwah tersebut sudah sangat kuat. Setelah berada di luar, Haris pun segera membawa tengkorak tersebut untuk mematahkan kutukannya. Akan tetapi, ia ditarik oleh hantu tersebut. Terlihat Haris pun melempar tengkorak tersebut dan akan terkubur hidup-hidup. Di waktu yang tepat, para dukun itu pun muncul dan segera mengambil tengkorak tersebut lalu menaruhnya di dalam tanah. Setelah setan tersebut kembali ke akhirat, mereka pun segera menolong Haris sebelum ia kehabisan nafas. Di akhir cerita, kita diperlihatkan bahwa penjaga makam itulah yang menaruh surat atau mantra Grave Dancer yang pernah ditemukan oleh Sid. Dan film pun selesai.